Apakah kalian tahu apa itu mikroba? Mikroba sering disebut juga dengan mikroorganisme, adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroba terbagi menjadi bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama domain Archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Selanjutnya, peranan bakteri bagi kehidupan. Pasti kalian tahu jika bakteri itu hanya merugikan. Tapi, tahukah kalian jika bakteri pun ada yang menguntungkan bagi manusia? Penasaran? Simak penjelasan berikut ini. Bakteri menguntungkan, yaitu bakteri yang memiliki manfaat bagi manusia. Yang pertama, bakteri pengurai. Bakteri saprofit menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Contohnya itu adalah Escherichia coli. Yang kedua ada bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniat yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Yang ketiga ada bakteri nitrogen. Bakteri nitrogen adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Karena mengikat nitrogen di udara, bakteri-bakteri tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah. Selanjutnya adalah bakteri yang merugikan manusia. Yang pertama yaitu bakteri perusak makanan. Beberapa spesies pengurai tumbuhan di dalam makanan, mereka mengubah makanan dan mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa toksin atau racun. Contohnya yaitu pada bakteri Clostridium botulinum, memproduksi racun botulinin yang sering terdapat pada makanan kalengan. Yang kedua ada bakteri denitrifikasi. Jika oksigen dalam tanah kurang, maka akan berlangsung denitrifikasi, yaitu nitrat direduksi sehingga terbentuk nitrit dan akhirnya menjadi amoniak yang tidak dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contohnya pada bakteri Micrococcus denitrificans. Yang ketiga ada bakteri patogen, merupakan kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun bakteri penyebab penyakit pada manusia seperti Salmonella typhosa, yaitu penyebab tifus dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan tentang virus. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu 20-300 nanometer. Nah, adapun peran virus yang merugikan manusia, yang pertama itu demam berdarah atau DBD. Penyebab penyakit demam berdarah adalah infeksi virus dengue. Terus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Infeksi virus ini menyebabkan turunnya jumlah trombosit atau pembeku darah dalam tubuh penderita. Penderita yang telah parah akan mengalami pendarahan pada organ-organ tubuh yang berakibat pada kematian. Yang kedua ada AIDS.
AIDS disebabkan oleh adanya infeksi virus HIV yang dapat merusak kekebalan tubuh. Kerusakan jaringan tubuh ini bersifat permanen hingga tidak dapat melindungi tubuh dari infeksi atau jenis kanker tertentu lainnya. Serangan HIV dapat menimbulkan kematian. Penyakit AIDS ditularkan melalui hubungan seksual, kontak darah yang tercemar HIV atau transfusi darah, dan melalui jarum suntik dan alat kedokteran lain yang tercemar HIV. Yang ketiga ada rabies. Rabies atau penyakit anjing gila disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat penderita. Virus ini dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas seperti anjing dan kucing. Penularannya dapat melalui gigitan dari hewan yang telah terinfeksi. Virus rabies juga dapat menginfeksi manusia. Yang ketiga ada jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni pungi. Jamur atau pungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zigospora, akspora, dan basidiofora. Jamur bersifat menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk beberapa bidang kehidupan dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain dan saling menguntungkan, yaitu diantaranya pertama, industri bahan pangan, misalnya dalam pembuatan tempe, oncom, keju, roti, dan bir. Yang kedua yaitu penghasil antibiotik, yaitu Penicillium notatum. Yang ketiga, sebagai dekomposer, yaitu Hygrophus. Jamur juga dapat merugikan dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Misalnya beberapa jamur mikroskopik menghasilkan racun seperti aflatoksin yang dihasilkan oleh sejenis kapang. Selain itu, jamur juga dapat bersifat parasit pada tumbuhan hewan dan manusia, diantaranya yaitu Pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru. Yang kedua ada Candida sp menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh pemanfaatan mikroba dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan mikroba di bidang pertanian, yaitu Rhizopus sebagai pengganti pupuk kimia, pemanfaatan organisme lokal nasi yang sudah berjamur Rhizopus oligosporus sebagai pupuk cair pengganti pupuk kimia yang bisa digunakan dalam budidaya pertanian dan perkebunan. Yang kedua, pemanfaatan mikroba di bidang industri makanan, yaitu Lactobacillus bulgaricus sebagai bahan pembuatan yogurt. Yang selanjutnya ada Actiniobacter silinum sebagai bahan baku pembuatan nata de coco. Yang ketiga ada Rhizopus sp sebagai bahan baku pembuatan tempe. Tempe merupakan salah satu produk makanan tradisional Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah pemanfaatan mikroba di bidang kesehatan. Salah satunya sebagai bahan vaksin campak. Vaksin campak adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit campak yang menggunakan virus hidup yang telah dilemahkan, yaitu Measles virus. Nah, sekarang kita telah mengenal dong apa itu mikroba beserta perannya. Jangan sampai lupa ya.